Nggak ada Mungkin kayaknya. dari Dava untuk pertanyaannya. Oke. Iya, sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena nge-lag tadi. Saya ingin bertanya ini sih, apa sih kendala dalam penggunaan low code gitu, resiko-resiko yang mungkin menuju ketika kita menggunakan low code? Baik, terima kasih Mas Dava atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dahulu. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin dari teman-teman biar sekalian nanti dijawab. Kalau nggak ada mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik Bu, mungkin untuk yang menjawab pertanyaan dari Mas Dava mungkin bisa Ade Bayu, silakan. Oh ya baik, saya izin untuk menjawab dari pertanyaan Mas Dava. Jadi pertanyaan itu kan tadi apa kendala penggunaan low code ya. Jadi yang pertama itu dari segi keterbatasan fungsionalitasnya. Jadi platform low code ini biasanya menyediakan sejumlah fungsi bawaan. Namun jika pengguna ingin mengembangkan sesuatu di luar fungsi bawaannya itu, mungkin perlu menuliskan code secara manual atau menggunakan platform lainnya. Kalau dilihat dari segi desainnya juga, dalam pengembangan software, seringkali desain yang baik dapat membuat software lebih mudah digunakan dan memudahkan pemeliharaannya. Jadi platform low code ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal desain dan kustomisasi antar muka penggunanya. Mungkin dari saya cukup itu. Bagaimana untuk Mas Dava? Apakah ada feedback? Oke, baik. Ya, jujur karena saya juga masih belum paham sih kayak low code itu gimana gitu. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman. Silakan Mas Bayu, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya Bayu dari D3 ITI, izin bertanya. Low code ini kan istilahnya pengembangan teknologi tapi nggak ngoding gitu ya, meminimalisir ngoding. Nah, saya pengen tahu, tadi kan Mas Ade Bayu juga mengatakan ada batasan-batasan tertentu. Nah, itu aplikasi apa saja yang bisa kita buat? Maksudnya batasan maksimumnya itu seperti apa? Dan mungkin contohnya itu fitur-fiturnya seperti apa, mungkin itu bisa disampaikan ya. Dan kita tidak bisa ngapain di fitur-fitur low code itu apa aja gitu. Jadi mungkin itu sih yang ingin aku tanyakan. Jadi sejauh apa batasan kita untuk mengembangkan aplikasi di situ. Lebih ke fitur ya, saya tanya lebih ke fitur mungkin dari CRUD-nya atau GTPI dan sebagainya, apakah bisa dan sebagainya. Mungkin itu ya batasan-batasannya. Oke, mungkin terima kasih itu. Jika kurang jelas, saya mungkin bisa ulangi lagi pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Mas Bayu, mungkin bisa kami minta waktu beberapa menit untuk diskusi, Mas Bayu. Ya, silakan. Terima kasih, Mas Bayu.
Baik, mungkin dari pertanyaan dari Mas Bayu akan dijawab oleh teman saya yaitu David. Silakan. Baik, tadi pertanyaannya dari Mas Bayu, saya konfirmasi ya. Jadi tadi mungkin apa saja aplikasi yang bisa kita kembangkan dari teknologi low-code ini, lalu mungkin batasan-batasan apa saja yang dari teknologi low-code ini berdasarkan fiturnya ya, batasan-batasan dalam pengembangan teknologi ini, gitu ya. Oh iya, jadi teknologi low-code ini bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Jadi jenis-jenis aplikasinya itu banyak. Contohnya bisa aplikasi manajemen proses bisnis. Nah, jenis aplikasinya bisnis proses manajemen. Nah, contohnya untuk aplikasi mengelola proses bisnis untuk manajemenisasi itu. Lalu bisa untuk aplikasi manajemen proyek, aplikasi pengolahan data, bisa juga e-commerce gitu. Nah, lalu selanjutnya di teknologi low-code ini ada batasan dalam penerapan teknologi low-code. Contohnya di bidang didasarkan pada fiturnya, ada batasan umum dalam penggunaan teknologi low-code. Contohnya ya tadi terbatasannya itu fungsionalitas. Di platform ini memiliki batasan mungkin batasan dalam fungsionalitas yang ditawarkan dalam hal fitur yang kompleks dan customize yang mungkin sangat detail. Lalu yang kedua, batasan keduanya adalah batasan integrasi. Jadi integrasi dengan sistem eksternal atau layanan pihak ketiga ini sangat terbatas sehingga kita perlu untuk melakukan pengaturan tambahan, dan mungkin beberapa keterbatasan lainnya adalah bidang keterbatasan UI UX-nya. Jadi penggunaan low code ini mempunyai batasan dalam hal desain antarmuka, kita sebut UI atau pengalaman pengguna UX. Nah, jadi dapat mempengaruhi tampilan dan penggunaan lainnya. Nah, lalu yang terakhir itu lebih ke keterbatasan mengenai skalabilitas. Jadi di platform teknologi low code ini mungkin tidak dapat menangani skala besar atau kompleksitas aplikasi yang tinggi. Bisa kita bilang aplikasi dengan jumlah bandwidth yang tinggi seperti itu. Jadi mungkin ya sekian dari saya dari apa saja fitur dan juga batasannya. Mungkin ada feedback dari Mas Bayu. Oke, mungkin jawabannya cukup ya. Terima kasih Mas David. Ya. Masih mute, Mbak. Masih mute. Masih belum terdengar suaranya, moderator. Baik. Masih di mute. Baik Bu, ini kan sudah 2 pertanyaan dan kami juga sudah presentasi. Mungkin untuk lanjutkan ke kelompok selanjutnya saya serahkan ke Bu Fitrah. Baik, mungkin ditutup dulu ya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan dipersiapkan kelompok apa tadi? Lupa saya. Kelompok 9. Oke, sesuai urutan ya. Jadi kelompok 9. Iya, Mbak Madani resen. Iya, permisi Bu, saya izin konfirmasi dari tim 9 kurang Alex Bu. Alex, oke. Silakan. Langsung langsung ini aja ya. Tadi kan juga pulang Palen ya, kalau nggak salah ya. Langsung dimulai aja ya. Oke, baik Bu, saya izin share dulu. Ya.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Fir dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi low code teknologi. Nah, di sini untuk anggota kelompok kami terdiri dari 5, di mana ada Alexander, lalu ada saya sendiri Madam Sofi, ada Mustafa Haikal NRP 14, M Rizky Ifku Shoba NRP 28, dan yang terakhir ada Ranadia Putri. Dan di sini beberapa poin yang akan kami bawa. Yang pertama terkait pengenalan, yakni mulai dari pengertian hingga konsep low code teknologi, lalu yang kedua fitur umum yang ada di low code teknologi, lalu dilanjutkan dengan integrasi aplikasi yang ada di low code teknologi, dan juga penggunaan serta proses pengembangan aplikasinya. Lalu yang kelima, pengolahan data di platform low code, lalu ada manajemen proyek di low code teknologi juga, dan studi kasus, serta yang terakhir ada tren dan juga masa depan untuk low code teknologi. Mungkin yang pertama di sini terkait pengenalan dari low code teknologi, mungkin juga sudah dijelaskan oleh tim sebelumnya, yakni low code ini merupakan sebuah pendekatan di mana pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang mengedepankan penggunaan dari suatu platform dan juga memungkinkan si developer untuk membuat suatu aplikasi dengan lebih cepat tanpa harus menulis banyak kode program. Lalu selanjutnya sejarah dari low code teknologi. Yang pertama di tahun 1990-an itu muncul konsep dari low code teknologi, lalu dilanjutkan juga istilah pengambilan low code teknologi ini digunakan pada tahun 2014. Lalu semakin bertambahnya waktu, low code teknologi ini berkembang, dan yang terakhir tren populer dari low code teknologi, baik itu digunakan di berbagai platform ataupun di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya penggunaan low code teknologi di bidang yang pertama ada bisnis dan keuangan. Contoh penerapannya itu ada aplikasi dan juga alat pelaporan keuangan, biasanya di bagian finance gitu. Terus juga ada aplikasi manajemen risiko dan aplikasi sejenisnya. Lalu yang kedua ada aplikasi di bidang kesehatan, contohnya itu aplikasi untuk mengumpulkan data-data pasien, misal data pasien COVID-19 dan data pasien lainnya. Lalu juga ada aplikasi manajemen informasi medis dan aplikasi sejenis. Lalu yang ketiga di bidang pemerintahan ada aplikasi manajemen kota untuk manajemen atau mengelola dari suatu kota, lalu juga ada manajemen perencanaannya dan sebagainya. Dan yang terakhir di bidang pendidikan, contohnya aplikasi manajemen siswa dan juga manajemen kelas. Lalu yang terakhir di bagian pengenalan ada konsep dasar low code, di mana konsep dasar low code ini yang pertama ada visual modeling. Nah, visual modeling ini memungkinkan seorang developer atau pengembang aplikasi untuk merancang melalui visualisasi dan diagram yang sudah ada. Lalu ada component based development, di mana dari developer ini bisa menggabungkan dan juga memodifikasi sesuai dengan aplikasi atau pembuatan aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari suatu perusahaan atau sebagainya. Lalu yang ketiga ada drag and drop interface, di mana dari fitur tersebut bisa menggeser ataupun menempatkan untuk membuat elemen-elemen interface yang sudah tersedia. Lalu selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya.
Halo, halo, Mas. Baik. Suara saya terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Oke. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fitur umum pada low-code. Jadi, low-code sendiri memiliki beberapa fitur umum, diantaranya seperti drag and drop, minimal coding, scalability, collaboration, dan yang terakhir adalah pre-built integration. Jadi, drag and drop sendiri yakni membuat aplikasi dari low-code dilakukan menggunakan drag and drop komponen yang disediakan oleh vendor low-code. Untuk kustomisasi dari komponen tersebut biasanya disediakan konfigurasi atau jika menggunakan low-code aplikasi web bisa memasukkan custom CSS. Kemudian untuk minimal coding, pembuatan aplikasi low-code sendiri memerlukan minimal coding. Biasanya coding berbentuk scripting atau bisa dibilang kode pendek untuk menambah fungsionalitas seperti integrasi dengan aplikasi lain atau untuk styling komponen. Kemudian pre-built integration, yakni aplikasi low-code sendiri cenderung memberikan integrasi dengan aplikasi yang sering dipakai pada aplikasi-aplikasi lain seperti payment gateway menggunakan Stripe. Kalau di Indonesia sendiri bisa menggunakan Midtrans, e-commerce seperti Shopify, Mailchimp untuk mengirimkan email, dan lain-lain. Platform low-code sendiri menyediakan marketplace untuk developer atau pengembang meletakkan integrasi aplikasi pada platform masing-masing. Kemudian untuk scalability, low-code sendiri juga menyediakan layanan hosting. Hosting ini memiliki performa yang cukup tinggi dan aplikasinya dapat menangani traffic atau arus lalu lintas website yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi terkadang low-code memiliki fitur kolaborasi di mana seperti desainer, stakeholder, dan juga tester dapat bekerja sama untuk membuat aplikasi low-code tersebut. Mungkin bisa di next. Ya, low-code sendiri dapat diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya untuk menambah nilai dari segi fungsionalitasnya. Ya, berikut ini contoh integrasi dari platform low-code. Yang pertama ada yang berbentuk e-commerce, biasanya memiliki integrasi dengan payment gateway seperti yang saya sebutkan di awal, menggunakan Stripe atau Midtrans. Kemudian yang kedua ada, ini statusnya e-commerce ya, menggunakan Stripe atau Midtrans. Kemudian biasanya e-commerce juga menyediakan API untuk berinteraksi dengan aplikasi tersebut, contoh Spotify. Kemudian yang terakhir, aplikasi low-code juga perlu mengirimkan email pada pengguna untuk keperluan verifikasi email marketing atau invoice transaksi. Untuk email sendiri dapat menggunakan Mailchimp. Kemudian untuk penjelasan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis aplikasi yang menerapkan pendekatan low-code. Yang pertama ada aplikasi SaaS, yaitu aplikasi sebuah model perangkat lunak berbasis cloud yang untuk mengirimkan aplikasi pengguna akhir melalui perambanan internet. Nah, biasanya ini merupakan cara terbaik bagi bisnis untuk menghasilkan mendapat lebih banyak keuntungan komersial. Tapi untuk mempersingkat waktu, maka digunakan pendekatan low-code ini. Lalu yang kedua ada aplikasi tingkat perusahaan, di mana biasanya perusahaan memiliki beberapa persyaratan unik dalam proses mereka. Nah, dalam pengkodean manual, biasanya untuk
pembangunan aplikasi tingkat perusahaan ini membutuhkan waktu 8 hingga 10 bulan, sehingga dibutuhkan pendekatan low code agar pengerjaan lebih singkat. Yang ketiga ada internal tools, di mana internal tools ini alat internal pada perangkat lunak yang dihadapi secara internal yang dikembangkan oleh beberapa organisasi. Nah, setelah itu ada aplikasi B2C atau business to client, di mana dengan pengembangan low code, seseorang dapat membangun aplikasi untuk semua jenis arsitektur seluler untuk menggunakan suatu platform. Yang terakhir ada cash management system, di mana cash management system ini merupakan web aplikasi yang bertujuan untuk mengelola permohonan bantuan hukum serta penanganan kasus. Nah, salah satu keunggulan dari platform low code ini memberikan kemudahan dan otomatisasi dalam membangun alur kerja dari suatu aplikasi. Nah, sehingga untuk cash management system ini digunakan pengembangan low code agar lebih mudah dibuatnya. Ya, bisa next. Nah, berikut ada 3 langkah utama dalam mengembangkan suatu aplikasi dengan pendekatan low code. Yang pertama, building, di mana building ini membangun aplikasi dengan low code platform. Di mana keunggulan kita dalam menggunakan platform low code ini, yang pertama, dapat membuat produk sederhana dalam hitungan hari. Lalu yang kedua, dapat menyediakan otomatisasi lengkap untuk pembaruan dari aplikasi. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan tim IT khusus untuk mengelola aplikasi atau memelihara aplikasi sepanjang waktu. Lalu yang kedua ada testing, di mana sebenarnya untuk aplikasi low code ini tidak perlu melakukan testing yang cukup banyak, tetapi ada 2 testing utama yang harus dilakukan, yaitu ada end-to-end testing, di mana end-to-end testing ini sebuah teknik testing untuk menguji seluruh produk atau keseluruhan suatu perangkat lunak. Nah, lalu yang kedua ada non-functional testing, di mana non-functional testing ini pengujian dari aspek non-fungsional dari suatu aplikasi. Nah, macam-macam non-functional testing ini ada documentation testing, installation testing, lalu ada performance testing, reliability testing, serta security testing. Lalu yang ketiga yaitu deploying, yaitu proses di mana aplikasi dikirim ke pengguna akhir. Nah, biasanya penyebaran aplikasinya menggunakan berbasis cloud. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oh ya, oke, baik, mungkin bisa saya lanjutkan terkait studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus, yakni beberapa platform yang terpopuler dari low-code yang bisa digunakan jadi bahan pertimbangan. Yang pertama itu ada OutSystem, yang dimana dari platform ini yang mungkin paling awal dirilis dan juga paling populer sampai sekarang. Karena dari OutSystem ini menciptakan aplikasi di mana pengguna dapat customize aplikasi dan juga mencakup keseluruhan siklus dari pengembangan aplikasinya. Lalu yang kedua itu ada Mendix. Nah, di mana Mendix ini juga salah satu platform low-code yang paling terkenal.
Dan fitur utama yang ditonjolkan dari Mendix ini yakni antar muka visualnya yang dibuat untuk membantu dalam proses pengembangan aplikasi jauh 10 kali lebih cepat 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan saat kita menggunakan coding manual. Lalu yang ketiga ada Appian, di mana Appian ini merupakan platform Business Process Management atau BPM, dan di mana Appian juga digunakan buat membangun aplikasi pintar untuk mempermudah proses bisnis dari suatu perusahaan. Ini misalnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga customer engagement. Lalu yang keempat ada QuickBase. QuickBase ini terhitung sebagai platform baru di pasar low code, di mana QuickBase ini berbasis cloud yang berfokus pada pengembangan database. Lalu yang selanjutnya ada Kissflow. Kissflow ini mengidentifikasi produk mereka sebagai platform no code, yang dimana lebih mudah daripada low code dan juga berbasis cloud, sehingga merupakan salah satu platform yang paling terjangkau. Lalu yang terakhir ada Zoho Creator, di mana platform ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Lalu selanjutnya tren dan masa depan untuk low code teknologi. Yang pertama ada pertumbuhan pasar karena diperkirakan bisa mencapai USD 187 miliar pada tahun 2030. Terus selanjutnya bisa berkembang teknologi dan juga memiliki fitur yang lebih canggih, di mana dari low code ini bisa menyediakan fitur seperti AI, machine learning, dan juga automation. Lalu fokus ke pengalaman user atau user experience, di mana membuat aplikasi dengan UI yang menarik dan intuitif. Dan yang terakhir ada low code, kombinasi dari low code dan juga no code, di mana kombinasi tersebut mempermudah user tanpa memerlukan pemrograman atau ilmu terkait coding. Mungkin itu saja presentasi dari kami yang ada di kelompok 9. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin karena dari Google Meet juga estimasi waktunya sudah hampir kurang 3 menit, jadi buat teman-teman bisa pindah ke link yang baru yang sudah di-share sama Baby. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita migrasi dulu ya. Ini mohon maaf ada memang keterbatasan di Meet, jadi kita migrasi dulu. Nanti satu penanya saja, habis itu lanjut kelompok selanjutnya. Gitu ya. Baik, saya mulai migrasi dulu ya. Monggo. Sudah berada di sini. Oke.
Oke, ini 29. Gerakannya tadi dari 20-an agak lambat ya. Jadi mungkin langsung aja ada yang bertanya dari penjelasan kelompok 9 tadi. Silakan satu penanya saja ya. Nggak ada? Atau mungkin, Subhan. Ya, saya izin bertanya untuk kelompok 9. Monggo dilanjut. Ini low code itu tadi penjelasannya kan kayak keren banget gitu ya. Nah itu kenapa ya kok orang-orang masih banyak yang milih ngoding manual gitu atau ya coding secara biasa gitu. Terus untuk mungkin untuk TA juga itu ya, itu kan eh, butuh coding secara manual ya. Itu kenapa gitu? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Iya, mungkin ini untuk satu penanya aja ya Bu. Tadi soalnya ada yang kasih. Iya. Terima kasih Mas Subhan. Mungkin bisa aku coba ulang terkait pertanyaannya. Kenapa sekarang developer atau pengembang aplikasi masih lebih memilih coding manual daripada low code teknologi? Ya mungkin langsung bisa saya jawab dan mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman kelompok 9 yang lain. Karena dari low code teknologi ini kan sudah sempat mungkin tadi beberapa teman-teman ada yang menyinggung. Di low code teknologi ini kan masih belum mengcover masalah-masalah yang kompleks. Jadi dia itu bisa customize aplikasinya belum yang sekompleks saat kita coding manual. Jadi kan kalau kita untuk coding manual kayak misal memecahkan suatu masalah atau bikin logiknya tuh kayak gimana. Kan kalau menggunakan low code teknologi kan masih ada keterbatasan tersebut. Jadi tadi juga sudah ditambahkan di bagian tren dan juga masa depan dari low code teknologi, di mana dari low code teknologi ini bisa mengcover masalah-masalah ataupun keterbatasan untuk berpikir secara logika gitu. Lalu juga fleksibilitas yang dimiliki oleh coding manual. Jadi kan biasanya programmer ataupun developer itu punya kebebasan untuk mengembangkan suatu aplikasi. Jadi mungkin ada persyaratan yang spesifik di mana dari persyaratan tersebut itu tidak tercover di platform low code teknologi gitu. Mungkin ada tambahan dari anggota kelompok 9 yang lain mungkin dari Mas Haikal.
Oke, terima kasih Mas Eka. Mungkin itu saja dari jawaban kelompok 9. Mungkin ada feedback dari Mas Iban. Oh enggak ya, berarti karena keterbatasan itu ya, dan mungkin kurang familiar juga itu ya, makanya nggak kepake itu. Ya, oke, terima kasih. Iya, benar Mas Iban. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, penanya cukup satu tiap kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Madani, Sofi, dan teman-teman ya dari kelompok 9. Selanjutnya persiapan kelompok terakhir hari ini yaitu kelompok 4. Monggo. Kelompok 4. Permisi Bu, Iya, saya izin share screen ya Bu. oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang low code teknologi. Untuk anggota sendiri ada saya Arfian, lalu ada Arif, ada Faiza, ada Mukorobin, dan Arya. Untuk pembahasan dari low code sendiri yaitu pertama, apa itu low code? Kedua, sejarah low code. Ketiga, fitur low code. 4, manfaat low code. 5, contoh low code. 6, kesimpulan. Nah, apa itu low code? Low code adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan tim mengembangkan solusi digital dan membuat aplikasi korporasi dengan kebutuhan pengodaan minimal. Kemudian untuk secara low code dimulai pada tahun 190-an. Pengembangan aplikasi cepat RAD atau Rapid Application Development mulai digunakan. RAD sendiri adalah sekelompok program sederhana yang memungkinkan pengguna merakit aplikasi desktop secara visual. Arsitektur berbasis model dan platform seluler menyusun selama dekade 2000-an. Setelahnya, platform pengembangan low code yang kita lihat sehari ini mulai mendapatkan popularitas di awal tahun 2010. Halo. Ya. Iya, mungkin apa namanya? Oke, di-off-kan kameranya aja mungkin lebih jelas ya. Masih belum on mic-nya. Oke, lanjut. Suaranya tidak terdengar. Oke, lanjut. Fitur low code akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ternyata dilanjut ya. Baik. Oke, permisi Bu, apakah suara saya terdengar? Sudah jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari fitur low code dulu ya Bu. Pertama yaitu pemodelan visual, di mana terdapat komponen bawaan untuk mewakili informasi apapun dan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh siapa saja. Kemudian ada drag and drop, yaitu membuat aplikasi secara signifikan dengan mengurangi jumlah kode yang perlu diketik secara fisik sehingga dapat dengan cepat dan mempercepat waktu masuk pasar. Kemudian ada mobilitas aplikasi, mengembangkan aplikasi dapat diakses dan digunakan di berbagai perangkat. Low code didesain untuk melakukan deployment aplikasi dimanapun seperti di desktop, mobile, tablet, dan perangkat seluler tanpa membuat perubahan desain apapun. Kemudian ada scalable environment, yaitu
menerapkan aplikasi baru dan meningkatkan aplikasi yang sudah ada dengan cepat seiring permintaan pelanggan dan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Kemudian ada collaboration tool, di mana melakukan development secara kolaboratif dengan built-in tools untuk pengulangan feedback, pelacakan revisi, user stories, dan juga lainnya. Kemudian ada fungsionalitas secara langsung, yaitu kemampuan untuk mulai mengembangkan solusi secara langsung. Lalu ada integrasi data, yaitu membangun aplikasi dengan menggunakan API dan juga konektor yang telah dikonfigurasikan sebelumnya, dan kita juga dapat membuat integrasi khusus. Lalu ada reusable component, yaitu membuat cross-platform apps dengan modul, plugins, template, dan juga konektor yang sudah dikonfigurasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini ada manfaat low code. Salah satunya adalah solusi bisnis yang lebih murah. Jadi menggunakan low code itu bisa menekan biaya anggaran. Seperti yang saya tahu, itu ada perusahaan-perusahaan atau startup lebih tepatnya yang mengadopsi low code itu untuk menekan biaya anggaran yang lebih murah. Jadi mereka hanya menggunakan sumber daya manusia tidak banyak di orang-orang IT, tetapi di berbagai orang yang memahami sedikit dari ide bisnisnya. Jadi perusahaan tersebut bisa fokus ke otak pemasaran dan marketingnya dan bisa scale up bisnisnya. Untuk aplikasinya minimal bisa MVP dan pengelolaannya lebih mudah. Yang kedua, manfaat low code itu keamanan dan tata kelola yang efektif. Keamanan di sini lebih tepatnya providernya, karena keamanan ini dihandle sama pihak ketiga, yang mana pada platform tertentu itu menyediakan low code teknologi dan kita sebagai pengguna itu menggunakan platform tersebut, sehingga untuk fitur keamanannya kita tidak perlu mikirin susah-susah karena sudah dihandle sama pihak provider tersebut. Untuk tata kelola yang efektif karena menyediakan sebuah GUI ya. Jadi untuk pengembangan aplikasinya tidak hanya terlihat seperti ikuti-ikuti dan teks-teks aneh, tapi ada GUI-nya, jadi bisa drag and drop. Lalu manfaat ketiga ada pengembangan aplikasi yang lebih cepat. Jadi jelas karena fiturnya itu fitur yang visual, jadi tidak membahas mengenai logiknya aja. Jadi orang-orang tanpa background atau latar belakang IT itu masih bisa keeping up dengan teknologi low code dengan mengandalkan visual-visual dan tooltip yang ada di low code itu tersendiri. Lalu ada manfaat selanjutnya, ada mudah digunakan karena seperti yang saya bilang tadi, itu tidak harus ada latar belakang IT, namun masih bisa dikelola. Tidak perlu lagi shadow IT, yang mana artinya untuk maintenance itu tidak memerlukan biaya tambahan dari IT karena biasanya aplikasi setelah di production itu memerlukan maintenance, dan maintenance itu memerlukan sumber daya manusia orang IT ya, dan orang IT itu anggarannya cukup banyak untuk gaji-gaji IT-nya. Jadi untuk menggunakan low code ini diperlukan sumber daya minimal untuk maintenance, jadi anggarannya lebih mudah dan mengurangi biaya operasional dan anggaran seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut. Contoh-contoh low code teknologi. Di sini ada Mendix seperti yang dijelaskan sama presentator sebelumnya ya, di kelompok 9. Itu Mendix itu adalah low code teknologi yang menyediakan mobile application low code. Jadi bisa membuat aplikasi mobile dengan versi drag and drop, itu seperti Figma tapi outputnya itu mobile application. Lalu ada Unreal Engine yang mana ini lebih banyak ya, lebih lazim orang tahu untuk game development. Dan di Unreal Engine sebenarnya itu mengadopsi low code juga, karena di sana tidak full ngoding, full menggunakan logic saja, tapi di sana ada visualisasinya. Jadi developer juga bisa drag and drop aplikasinya, drag and drop secara database-nya, drag and drop secara flow-nya dan lain-lain. Dan untuk kustomisasi masih menggunakan developer untuk custom manualnya, tapi tetap untuk mempercepat proses workflow-nya. Host system di sini ada cross platform itu seperti Mendix, namun jangkauannya lebih luas. Jadi host system ini bisa membuat aplikasi, bahkan aplikasi enterprise, yaitu aplikasi seperti mobile, aplikasi yang jalan di Windows, Mac, dan lain-lain. Appian ini untuk bagian automation proses. Jadi di software development workflow itu ada di bagian automation, itu untuk khusus mengurusi CI/CD ya, continuous integration sama continuous development. Di situ biasanya secara manual itu menggunakan developer,
dan menggunakan teknologi Jenkins, dan itu menggunakan Java, pengetahuan Java, dan dengan API ini automation proses itu bisa dilakukan tanpa menggunakan sama sekali bahkan kode dari Java, atau bahkan menggunakan teknologi codingan seperti itu. Itu contoh low code-nya. Next. Halo. Halo, tes. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan sama teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada statement apakah low code dapat menggantikan developer? Low code teknologi tidak akan pernah menggantikan developer, namun low code lebih mengarah ke perubahan mindset. Sehingga bisa dikatakan low code teknologi akan menggantikan legacy system dan desain development proses. Next. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Low code teknologi merujuk pada tipe pengembangan platform yang menyediakan pengembangan aplikasi dengan membutuhkan pengetahuan coding seminimal mungkin atau bahkan no code. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Satu penanya aja. Sangat jelas kayaknya ya dari 3 presenter ini, 3 kelompok maksudnya, 3 kelompok presenter ini kayaknya sudah jelas semua ya. Oke, mungkin saya aja yang tanya terakhir ya. Ini sih pertanyaannya gampang, ya nggak apa ya. As a developer nih, teman-teman ini saya anggap semua developer ya. Jadi as a developer, apakah anda ini setuju dengan adanya teknologi low code teknologi ini? Dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya ya, yang sudah tadi di-share-kan ya. Secara as a developer yang sekarang sudah kalian jalani, apakah Anda setuju dengan adanya teknologi ini? Silakan. Siapa aja, terserah ya yang jawab. Oke, baik, mungkin saya dulu Bu, nanti ditambahkan teman-teman saya. Kalau dari saya, apakah setuju atau tidak? Setuju tidak setuju, itu kita tetap secara tidak langsung kita menggunakannya. Jadi meskipun kita tidak menggunakannya secara langsung, seperti yang saya kasih contoh tadi, ada Unreal Engine, ada bahkan di Unreal Engine itu sendiri, developer profesional itu menggunakan teknologi low code Unreal Engine karena termasuk low code teknologi. Dan sebagaimana seperti kalau di platform Indonesia itu apa ya, lupa, itu ada pembuatan aplikasi website itu langsung pembuatannya. Jadi untuk setuju atau tidak, untuk mindset dari startup sendiri itu biasanya mereka kan untuk membuat aplikasi seminimal mungkin MVP. Jadi otak pemikirannya itu di pemasaran sama marketing supaya bisa scale up bisnisnya. Jadi menurut saya menggunakan teknologi low code ini sendiri jika tidak membutuhkan aplikasi yang kompleks, menurut saya itu setuju saja untuk memakai aplikasi ini untuk mempercepat bisnis itu sendiri. Jadi sebagai pandangan developer, ini juga tidak mengurangi seperti prestige dari developer itu sendiri, namun bahkan itu bisa membantu mempercepat proses workflow dari developing itu sendiri. Jadi developer tetap dibutuhkan. Menurut saya itu tidak akan mematikan developer, itu malah menambah peluang baru bagi developer. Seperti itu. Mungkin yang lain? Mungkin yang lain ada nambahin, tapi itu sangat lengkap sekali ya menurut saya ya. Betul sekali, dia seperti yang tadi dikatakan ya di slide-nya, dia tidak akan menggantikan developer gitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, terus kemudian pandangannya ya terhadap teknologi ini. Mungkin bisa saya tutup sekarang ya.
Oh, ditutup dulu dari kelompoknya. Mohon maaf. Mbak Waizatul tadi ya. Terima kasih sekali dari kelompok 4, kelompok terakhir ini. Bagus sekali ya. Saling melengkapi dari kelompok awal tadi sampai terakhir ya. Terima kasih. Silakan. Ya, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali teman-teman. Ya, ini lebih 2 menit nggak apa ya. Jadi nanti kita ketemu lagi habis Lebaran. Jadi ini selamat menjalankan ibadah terakhir di 1444 Hijriah ini ya. Tinggal sedikit lagi ya. Bismillah, semoga bisa ketemu di Ramadan selanjutnya. Amin. Amin. Semoga lancar ibadahnya, kita ketemu lagi. Ya, sedih ya, benar-benar sedih ya. Karena kalau udah Ramadan terakhir ini kayaknya cepet banget dari awal gitu, tiba-tiba sudah akhir Ramadan aja gitu ya. Betul ya. Karena ini kayaknya banyak yang rasain kayak gitu. Jadi tiba-tiba mau lulus. Tiba-tiba mau lulus. Tiba-tiba mau kerja. Ya Allah, cepetnya teman-teman nih. Kayak masih kemarin gitu ya, dapat sangu itu agak banyak gitu ya. Ini biasanya makin dewasa makin sedikit sangunya. Karena dianggap sudah sangat dewasa nanti ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sukses. Nanti kita ketemu lagi habis hari raya ya. Jadi mungkin kita ketemu lagi bulan Mei. Nanti jangan menyesuaikan ya, karena tanggal 2 itu kita ada halal bihalal. Jadi saya gini aja deh tanya, kalian hari apa ada Pancasila itu? Ada Pancasila sama ini kewarganegaraan. Hari Kamis. Hari Kamis, Bu. Oh, dua-duanya hari Kamis. Penuh berarti dong Kamis. Iya, Bu. Saya penuh juga Kamis itu. Kalau misalnya diganti hari Rabu gimana? Bisa nggak kira-kira? Saya hari tanggal 2 itu hari apa sih? Selasa kan ya? Ya, Selasa. Selasa itu adalah lebih halal. Atau kalau nggak gitu, Selasa tapi agak sore. Gimana? Oh iya, jangan sore ya, Subhani. Online, jangan. Sebenarnya online ya oke, tapi ketemu lebih oke kayaknya. Itu ya, Rabu aja ya, Rabu pagi gitu gimana? Sibuk nggak teman-teman? Saya boleh sih Bu, berarti tanggal 26 ya Bu. 26. Oh 26, iya deh, bener. Wah enak ini, kita nggak ngutang ya. Ya wes tanggal 26 nggak apa-apa ya. Apa teman-teman masih ada yang mudik? Saya masih 26 itu online ya Bu? Offline nggak bisa. 26 itu ansikronis kan Bu Masian. Apa? Masih apa? Masih mudik ya. Yang dari edaran itu kan asikronus atau apa itu Bu yang dari Iya, kampus? sebenarnya asinkronus. Tanggal ini tanggal 2 Mei aja ya. Tanggal 3 Mei kan harusnya kita ketemu lagi 2 Mei, tapi karena kan ada halal bihalal kayaknya nggak bisa. Pagi nggak bisa, sedangkan Subhan kan jam 12 harus jus ya. Jadi kita ganti tanggal 3 pagi gimana? Boleh Bu, saya boleh Bu. Oke. Baik Bu, tanggal 3 Bu. Oke. Kalau gitu terima kasih. Saya ini ya, kita ketemu lagi tanggal 3. Untuk yang tanggal 26 itu saya siapkan asinkronusnya ya. Jadi terima kasih. Terima kasih. Kok 26 sih? 25 ya harusnya? Iya 25 harusnya. 25. Kalau Selasa yang 25. Iya. 25 ya Bu. 25, 26-nya kan Rebu. Iya. Ya wes, terima kasih ya. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ya. Oh iya, mohon maaf lahir batin. Ya, taqabbalallahu taqabbal karim ya. Maaf lahir batin. Baik, saya izin live dulu ya. Ini ngapain ya, nangis-nangis Mustafa. Iya. Oke, sip. Lanjut tidur.